Acara yang selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Arif Maulana Kami Etama. Sudah disampaikan, silakan. Mic-nya ya. Mic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi mawalah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Ini sudah Hamin 2. Insyaallah Ramadan. 2 hari lagi, seginian itu kita sedang menanti sidang isbat, dan kalau memang sudah nampak dan ditentukan, maka isya-nya itu sudah tarawih. Ini yang menjadi menarik. Ramadan itu justru diawali dengan sholat tarawih dulu, baru puasa besok. Bukan puasa dulu baru sholat tarawih, tetapi sholat tarawih dulu baru puasa. Ini menandakan bahwasanya memang pergantian hari, tanggal, waktu dalam Islam itu maghrib. Azan maghrib itu sebagai penanda bahwasanya tanggal sudah berubah, hari itu sudah habis dan dimulai hari yang baru. Maka insyaallah ya, kita ini sampai usianya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Disampaikan usia itu bukan karena usaha kita. Kita mau olahraga rajin tiap hari, kalau nggak disampaikan Allah nggak sampai juga. Kita nggak bisa beli waktu itu agar ya Allah, saya pengen Ramadan tahun ini, saya bayar 100 juta. Allah itu tidak bisa disogok. Atau kita mengatakan diri kita ini orang paling tampan, paling cantik, maka saya layak untuk Ramadan. Itu nggak bisa juga. Jadi orang mendapat nikmat Ramadan itu murni taufik Allah, murni izin dan restu Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Saya ingin cerita sedikit ini. Ini kan kajian terakhir kita sebelum Ramadan, kita libur bareng-bareng. Insyaallah nanti kita jumpa lagi. Semoga sehat panjang umur bulan Syawal insyaallah ya. Allahumma amin. Tadi pagi kami itu kedatangan guru kami, kiai kami, murabbi kami ketika masih di pondok dulu. Saya berpikir tuh, kita itu kalau kedatangan tamu, apalagi tamunya itu kita rindukan, kita idam-idamkan untuk pernah datang walaupun sebentar. Sebentarnya mereka di sini itu mahal bagi kita. Ya kalau kita punya guru, mereka sejam di sini, 2 jam di sini, ya Allah kita pengen berikan yang terbaik, suguhkan yang terbaik, tampakkan yang terbaik, adakan yang terbaik, semua serba terbaik. Sebetulnya cuma sejam, sejam setengah. Tetapi kita bisa mengenang itu dengan
selamanya. Maka saya berpikir, oh tadi kita nyapu, kita bersihkan, kita siapkan. Oke. Ya. Kita siapkan semuanya. Itu kalau tamunya kita senang. Maka usi nafsi, mari kita jadikan Ramadan itu, kita anggap itu Ramadan itu kayak tamu yang akan datang dan kita bahagia. Jangan kita membayangkan Ramadan itu capeknya, lelahnya, laparnya, sulitnya, nggak bisa makan. Yang aslinya makan mungkin pagi sama siang makan, itu yang dikangenin. Aduh, nggak bisa makan, nggak bisa minum, ya harus menahan lapar. Kalau itu yang kita kalau itu yang menjadikan kita berat untuk Ramadan, berarti kita belum menganggap Ramadan itu sebagai tamu yang kita cintai, tamu yang kita sayangi, tamu yang kita rindui. Ya. Ya, bagus. Dibawa ya. Jadi tamu itu kalau tamunya kita senang, kita sayang, kita bahagia untuk menyambutnya, maka kita akan lakukan segalanya. Walaupun mungkin kemampuan kita terbatas. Ya. Ada orang yang jamu tamu itu ya jangan sampai ngutang, ya, jangan sampai ngutang. Tapi dia coba berikan yang terbaik padahal dia sendiri itu sedang pas-pasan, tapi dia berikan. Karena ikramid dhaif itu bagian daripada sunnah Rasulullah yang diajarkan kepada kita selaku umatnya. Nah, ini Ramadan, tamu buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Makanya yang dibaca tadi sama Ustaz Oya, yang disari tilawahkan oleh Akila itu, kata seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya, bukan orang-orang yang berislam, ya ayyuhalladzina aslamu. Bukan. Jadi kalau syarat sahnya iya orang Islam puasa. Syarat sahnya nih. Tetapi diterimanya puasa orang itu kalau dia memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa? Iman itu orang yang melaksanakan rukun iman yang 6. Itu iman. Saya puasa ini karena Allah merintahkan. Karena Allah yang nyuruh. Bukan saya puasa biar saya kurus. Bukan puasa biar saya hemat, ya. Boleh niat itu tapi taruh di nomor 4, nomor 5. Jadi pertama itu niat puasa itu apa? Ya Allah, ini karena Engkau yang perintahkan saya puasa. Karena ini Engkau perintahkan maka dia wajib bagi saya, maka saya puasa. Jangan bilang gini, saya pengen puasa biar saya tambah kurus. Saya pengen puasa biar tambah langsing. Saya pengen puasa biar tambah sehat. Saya pengen puasa biar tambah irit. Saya pengen puasa biar dibilang ini itu. Enggak. Puasa Ramadan itu spesial, enggak sama dengan puasa sunnah. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus puasa. Kecuali memang dalam Al-Quran dikatakan, man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin. Kecuali ada beberapa sebab yang membolehkan orang tidak puasa. Satu, dia itu sakit. Sakit yang bagaimana? Nah, kita timbang-timbanglah diri kita. Setiap orang itu menanggapi sakit, memaknai sakit, merasakan sakit itu beda-beda. Kira-kira nih kalau kita sakit pusing itu, kita nggak puasa atau puasa? Pusing nih, kan sakit nih. Sakit gigi itu mengganggu, cukup mengganggu ya. Tetapi apakah harus dengan tidak puasa? Sayang sekali. Sakit yang sekiranya masih bisa ditahan, itulah mujahadah kita, udah bismillah puasa. Kenapa? Karena mengganti itu berat. Itu kan masalahnya. Jangan kita mudah-mudah fidyah nih. Ya, fidyah itu emang cara alternatif mengganti, tapi yang lebih afdol itu mengganti puasa dengan puasa. Ini afdolnya. Kapan lagi kita tidak boleh untuk tidak puasa Ramadan kalau kita dalam safar?
Safar itu perjalanan. Usi nafsi zaman sekarang 2025 ini perjalanan kayaknya tuh sudah serba mudah, serba nyaman, serba cepat. Mobil banyak yang sudah ber-AC. Jarak yang jauh sudah bisa ditempuh dengan dipangkas waktunya. Kalau naik pesawat lebih cepat lagi. Boleh kita itu membatalkan, boleh, nggak ada yang salah. Tapi pastikan kita itu niat bisa ganti. Kan itu masalahnya. Kenapa Ramadan itu nikmat? Karena puasanya rame-rame, puasanya bareng-bareng. Yang berat itu kalau yang lain nggak puasa, kita puasa. Ngapain puasa? Saya ganti Ramadan yang kemarin. Oh, tersiksa itu. Ya, berat. Maka ada uzur-uzur syar'i yang dibolehkan untuk tidak puasa, tetapi jangan dipermudah. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Wa antasumu khairun lakum." Dan bagimu itu puasa lebih baik. Dan lebih baik kamu tuh puasa daripada ngambil uzur karena sakit. Lebih baik puasa daripada uzur karena perjalanan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa bagimu jauh lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakitnya kita, tapi kita paksa puasa, itu bagus. Ya. Tapi tentu nanti ada sakit-sakit yang memang oleh dokter direkomendasikan ini nggak bisa puasa, maka dia boleh untuk tidak puasa. Tapi ingat, dicatat. Dan istimewanya puasa itu, ini perempuan, ya, kalau dia haid datang bulan, dia itu datang bulan, sholatnya yang dia tinggalkan tidak diminta untuk diganti. Tapi kalau puasa harus dia ganti. Ya. Apalagi misalnya begini nih, contohnya zakat fitrah itu begini. Jumat, katakanlah hari Sabtu itu misalnya Ramadan, awal Ramadan. Malam Sabtu kita tarawih. Masuk Isya, tek. Ya. Di belahan dunia manapun pasti ada yang meninggal. Pasti ada yang meninggal. Itu dia sudah wajib zakat fitrah. Karena sudah masuk Ramadan. Itu kalau bicara zakat fitrahnya. Jadi betapa Ramadan ini mengikat seorang, ya, yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dengan kewajiban-kewajiban, dengan tingkatan-tingkatan amal yang memang mungkin memberatkan. Itu berat itu karena kita tidak sayang sama Ramadan, tidak menganggap Ramadan sebagai tamu yang agung, tamu yang dicintai. Ya. Kita kalau ada tamu, kita bersihkan halaman rumah kita suguhkan, kita temani, kita Masya Allah. Ramadan itu harus disambut. Nyambutnya bagaimana? Ya mas rahimakumullah. Coba dari sekarang nih ya, niat ya Allah 2 hari lagi Ramadan. Semoga saya sampai umur saya. Kalau Ramadan sampai ini saya niat ya, saya niat itu 1 puasa penuh. Bisa nggak niat dari sekarang nih? Dalam hati coba semua, ya Allah, saya niat kalau sampai usia Ramadan saya pengen full puasa sebulan. Itu kalau menurut mazhab Imam Malik sah deh. Kalau mazhab Imam Syafi'i harus per hari dia niat. Jadi makanya hadi kita, Bilal kita nanti udah habis sholat taraweh di masjid musola, sudah menjadi tradisi di masyarakat kita tuh niatus syam atau niatus saum gitu kan. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana. Tahun 90-an tuh kebalik dulu tuh. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Maradona. Jadi ada pemain Maradona. Kebalik antara Ramadana sama Maradona. Hazihi sanati lillahi ta'ala. Itu kalau mazhab Imam Syafi'i dibaca setiap malam paling telat sebelum sahur atau ketika sahur. Paling telat. Nah, kita bagaimana? Lakukan dua-duanya. Nanti malam Sabtu kita niat. Doa niat saum yang untuk sebulan begini. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat untuk puasa Ramadan 1 bulan penuh fardhon lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu baca di malam pertama,
untuk mengikat dan memastikan kita sudah niat 1 bulan. Masalah usia kita nanti dapat puasa 2 hari, 15 hari, 10 hari, atau ada yang gangguan, ada yang datang bulan, ada yang sakit dan perjalanan sehingga dia megat, ya dia metuk, dia apa gitu, maka sudah dia niat dulu nih. Itu mazhab Imam Malik, sah dia 1 niat itu mewakili keseluruhan bulan. Karena kita mazhab kita Imam Syafi'i, kita tambah lagi. Setiap malam sebelum tidur habis tarawih bisa, sebelum tidur bisa, ibu-ibu segini tidur jam 11 habis tadarus, ya Allah niat besok nih puasa saya buat sahur untuk keluarga saya. Niat malam itu. Setelah-telatnya nanti ketika sahur, nawaitu shauma godin an adai, itu dibaca, dilafatkan. Kalau memang anak-anak kita itu belum tahapal untuk mendidik, tapi kalau sudah ya dalam niat aja dalam hati. Kalau saya niat hari ini, selesai sudah. Niat Ramadan. Niat itu beda antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, Akila tidur, bangun subuh. Dari subuh sampai jam 9 dia sudah sampai sekolah, dia belum masuk makanan sedikit pun. Belum masuk minuman setetes. Pas mau belanja, rogoh kocek kanan gak ada uang, kocek kiri gak ada uang. Gak ada uang belanja ternyata. Toh saya juga belum lapar. Ya udah, saya niat puasa saja. Jam 9 niat puasa, boleh kalau puasa sunnah. Bahkan nanti sampai jam 12. Ada suami kerja, bapak-bapak pulang ke rumah, mana makanannya, Ma? Istriku mana makanannya? Oh, nggak ada apa-apa, Pak, maaf. Ya udah, saya puasa saja. Boleh kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus dia niat sebelum dia puasa itu. Harus. Tidak bisa niat puasa itu jam 9 pagi puasa Ramadan, tidak bisa. Karena puasa wajib. Puasa yang harus didahului niat itu, puasa wajib itu apa? Puasa wajib Ramadan, puasa kodok. Kodok itu Ramadan mengganti Ramadan, atau puasa nazar. Makanya puasa nazar ini berat sebenarnya. Kenapa? Orang tuh senangnya bernazar. Ya Allah, kalau begini-gini saya puasa. Boleh puasa itu, tapi tidak harus diwajibkan dikit-dikit nazar. Karena kalau sudah dinazarkan harus dibayar. Sama daging kurban. Daging kurban itu kalau dia nazar, yang kurban tuh nggak boleh, haram dagingnya itu masuk ke dia. Saya nazar kurban karena ini, dia nggak boleh rasakan daging kurban. Tapi kalau kurbannya kurban sunnah, Idul Adha, oh malah disunahkan dia dapat bagian sepertiganya bahkan boleh. Nah jadi hati-hati. Nah, jadi kita niat, ya Allah saya niat Ramadan ini saya niat puasa penuh, itu satu kita niat. Yang kedua, ya Allah saya pengen niat nih Ramadan tahun ini saya enggak goib terawih. Bisa enggak ini kira-kira? Harus bisa. Terawih itu adalah Qiyamu Ramadan. Salat malamnya Ramadan itu adalah terawih. Kalau salat malam di luar Ramadan namanya tahajud, namanya salat hajat, namanya salat witir, namanya salat taubat dan salat-salat yang lain. Tapi kalau Ramadan, qiyamul lailnya, salat malamnya itu adalah tarawih. Apakah cukup? Kalau memang mampunya cuma tarawih, berarti dia sudah mendirikan qiyamul lail di Ramadan. Afdolnya lagi tambah tahajudnya. Ya, tambah witirnya. Witir setelah tahajud bisa. Setelah tarawih, tambah sholat taubat, sholat hajat boleh. Ini istimewanya. Dan tarawih ini Masya Allah spesial. Ya. Kalau kita lakukan secara berjamaah di masjid, semangat kita. Kalau kita bersendirian di rumah, waduh berat. Kenapa? Nggak ada teman. Ini bukti kalau beramal, beribadah itu kita butuh partner. Kita butuh lingkungan yang mendukung. Kita butuh orang-orang yang menyemangati kita. Coba sendiri sholat. 8 rakaat saja, berat. Apalagi 20 rakaat. Tapi dengan naik ke masjid, ke musola, tarawih itu terasa ringan. Maka usi nafsi, kita niat kalau kita sudah
masuk bulan Ramadan, itu kita niat selain niat puasa penuh, kita niat untuk sholat tarawih, tidak bolong. Kalau kita kebetulan sedang perjalanan dari Mataram, pulangnya jam 10, sholat sendiri. Sholat tarawih itu tidak harus jamaah, tapi berjamaah lebih baik untuk memastikan kita tersemangati, kita bisa istiqomah. Sendiri boleh, kalau ada uzur, dia pulang terlambat, dia ketiduran. Nah, ini ketiduran nih bab khusus ya. Kadang kita bertanya, ada orang ketiduran nggak sehingga kelewat tarawih, itu kemungkinannya itu karena dia kekenyangan. Ada juga yang tidurnya asar, bangunnya jam 10 malam. Wah, kelewat itu puasanya. Dia menyangka, oh saya puasa saya tambah 3 jam, berarti pahala saya makin banyak. Enggak. Memperlambat buka puasa itu malah dibenci. Yang afdal tuh takjil tuh ya ajala. Takjil itu menyegerakan, mempercepat. Kapan? Setelah Allahu Akbar, ya udah minum. Jangan salah ya, nanti imam masih kresek ngatur-ngatur, udah minum, dah santai, tahan. Dan gila aja, masih cek sound. Nah, dulu pernah ada kejadian, Allahu Akbar, alhamdulillah, minum gula. Ternyata azan asar. Makanya buka matanya kalau sedang azan itu, buka jendelanya, jangan ngerep di kamar ngelihat azan, dengar azan langsung buka. Cek dulu, lihat jamnya, lihat HP-nya. Ini azan apa? Ketika ditanya kenapa azan, suaranya sama. Ya, antar azan itu kemungkinan sama, apalagi muazzinnya itu saja. Nadanya sama, kalimatnya sama, kecuali subuh itu as-salatu khairum minan naum. Azan zuhur gitu nadanya, gitu kalimatnya. Ya, enggak ada yang beda. Maka kita pastikan itu adalah azan maghrib. Ya. Jadi niat ini kita betul-betul harus kuatkan, kita ingatkan ya. Mau aman tuh ya, mazhab Imam Malik tadi berniat 1 kali untuk 1 bulan untuk mengikat, takut kita lupa, ditambah lagi pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan setiap hari biar afdol. Lihat ma'inna, litmi'nanil qalb, untuk menenangkan hati kita adalah kita baca niat setiap harinya. Mau dalam hati atau kita talafuz. Talafuz itu untuk lebih menenteramkan lagi. Nawaitu. Ya. Maka insyaallah itu. Kita niat apa lagi? Setelah kita niat, ya Allah, saya pengen puasa penuh. Ya Allah, saya pengen tarawih, saya nggak bolong. Niat. Saya selalu punya rumus sederhana. Coba ya, kita yang masih berat sedekah, masih berat mungkin yang mengeluarkan uang, potong uang itu jadi kecil-kecil. Punya uang 50.000, pecah deh jadi 20.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000. Masukkan 1 kotak, setiap malam ketika tarawih tabungin 1. Dimanapun, mau tarawih di sini, di masjid atau pas keluar, kantongin 1. Agar kenapa? Agar setiap malam kita pastikan setiap malam tuh ada uang yang kita masukkan di kotak amal. Kalau kita masih berat nih, karena enggak semuanya sanggup 50.000, enggak semuanya sanggup 5.000, enggak semua sanggup 10.000. Pecah uang kita itu jadi ribu-ribuan. Kalau malu, biar enggak malu, jangan logam. Udah logam, saya enggak masalahkan logam nih. Kalau logamnya itu 1 dinar, wah enak tuh. Nah, ini logamnya, ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat jumlah, nggak usah diajarin itu. Tapi pas kita masukin, ternyata uang kita adalah uang pertama yang masuk kotak amal, itu nyaring kedengeran tuh. Kotak, pasti dilihat sama jamaah. Wah, logam. Kecuali dalam kotak amal itu sudah banyak uang kertas, sehingga dia jatuh, buk. Maka uang kertas saja. Uang kertas itu kita pecah 2.000, 1.000, 2.000. Itu setiap malam kita pastikan kita masukkan di kotak amal. Kalau sudah kita lakukan itu, Masya Allah ya.
Nah, Lailatul Qadar itu kan pasti salah satu di antara 29-30 hari. Pasti kita dapat tuh dari sisi sedekahnya Lailatul Qadar. Entah kapan, Allahu a'lam. Tapi pasti kita dapat. Apalagi misalnya syukur-syukur ada uang lebih 5.000 di 10 hari terakhir 5.000 dinaikkan grade-nya. Yang dari malam 1 sampai malam 19 katakanlah itu 1.000 2.000. Tapi malam 20 sampai akhir itu wah habis-habisan namanya 5.000 5.000. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah Subhanahu wa taala ya meletakkan. Jadi ceritanya pernah Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan ya kabar dari Allah untuk mengabarkan kepada umatnya, kepada kita kapan malam Lailatul Qadar. Ini dalam riwayatnya begitu. Ternyata Rasulullah akan ngasih tahu tuh dilihat ada 2 sahabat yang berkelahi, yang bertengkar. Kata Rasulullah bilang apa? Gara-gara kalian berkelahi, gara-gara kalian bertengkar, tidak jadi dah saya kasih tahu. Saya biarkan itu menjadi rahasia sampai hari kiamat. Ini pelajarannya 2 nih. Ya, hikmahnya 2. 1, memang segala sesuatu yang dirahasiakan itu menjadi orang tuh penasaran. Yang kedua, ternyata berkelahi, bertengkar, bermusuhan itu tidak akan membawa kebaikan apapun. Rasulullah mengasih kabar gembira, tidak jadi gara-gara ngeliat orang berkelahi. Nah, itu niat ya, niat puasa penuh, niat tarawehnya full, niat sedekah setiap hari semampu kita. Ya. Kenapa saya ajarkan, menyarankan begini, daripada kita ngasih 10.000 tapi 1 malam, kecil kemungkinan dapat Lailatul Qadar nih. Ya. Kenapa kita kok perekengan sekali ngajar Lailatul Qadar? Rasulullah yang merintahkan kita untuk ya mencari, mengejar Lailatul Qadar. 10.000 tapi 1 malam, 28 malam, 29 malamnya itu enggak sedekah, sayang, lebih baik kita pecah. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Maka saya bilang tadi contohnya 1.000-2.000 itu minimal agar kita punya standar, punya target. Nah, azan dulu sebentar baru kita tambahkan sedikit. Nanti untuk doa tadi kita share di Facebook atau di WA. Oh gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gambar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wal mi'ad. Ya, kita lanjutkan 5 menit insyaallah. Jadi niat puasa penuh, niat taraweh, niat sedekah. Yang keempat niat tadarus. Niat tadarus itu ada level orang yang mampu 1 juz bahkan lebih setiap harinya. Mari kita sesuaikan diri kita. Menyesuaikan tuh gini artinya. Jangan kita setiap tahun itu ya udah biasa-biasa saja. Saya kayaknya tahun depan enggak ngaji. Kayaknya tahun depan saya mulai. Itu namanya enggak menyesuaikan. Itu namanya menyerah pada diri sendiri. Menyesuaikan itu artinya dia lihat kemampuannya dia, waktunya dia, dan dia agak paksa. Harus kita jadikan Ramadan ini berbeda. Na'udzubillah, di luar Ramadan kita jarang ngaji, Ramadan juga nggak bisa mancing kita untuk ngaji. Ini musibah. Habis terawih duduk sebentar, mana-mana 1 lembar, terbata-bata itu pun dapat pahala. Ya, saya berat, saya masih Iqra, ya udah dibaca sebicanya, atau minimal apa yang dihafal. Ya, kulhu yang dihafal enggak itu sudah dibaca. Ya. Karena itu kita memperpanjang iktikaf itu. Dan sebaik-baiknya bacaan sholat, bacaan Quran adalah ketika dibaca ketika sholat. Kita kalau nggak yakin bisa bangun malam, ya, sholat hajatnya itu setelah sholat witir itu nggak apa-apa. Kita lihat kadang Masya Allah sebagian orang ada yang begini nih, ngentengin sholat witir. Nanti dah saya sholat witir, bangun malam. Ternyata nggak bangun. Maka kita tinggal contoh nih, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Dua-duanya melakukan sholat witir tapi dengan gaya yang berbeda. Sayyidina Abu Bakar sholatnya malam, tidur dulu baru sholat witir. Sayyidina Umar itu sholat witir habis sholat isya, habis sholat ba'diyah dia tambah lagi sholat witir. Ketika ditanya kenapa, saya takut gak bangunnya nanti pas azan. Sama Rasulullah ditakrir terusnya dibolehkan, tidak dilarang, disahkan. Di Rasulullah itu ada ya sunnahnya yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa takrir, penetapan hukum. Sahabat melakukan, Rasulullah tidak menyangkal, tidak melarang, ya, tidak juga membenarkan, tapi dibiarin. Nah, diamnya Rasulullah itu para sahabat menafsirkannya itu boleh. Jadi kita harus niat nih tadarus. Makanya sebenarnya idealnya harusnya jangan sama Ramadan tahun ini dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu masih belum bisa ngaji, tahun ini harusnya sih sudah latihan, harusnya sudah belajar, harusnya sudah meningkatkan. Maka niat tadarus itu harus. Kalau syukur-syukur 1 juz setiap hari, wah sudah keren banget. Kalau 1 juz setiap hari dia istiqomah, maka di 1 bulan itu 1 khatam, 1 kali khatam. Kalau di masjid-masjid, biasanya kalau di Masjid Agung itu bisa 3-4 kali khatam karena keroyokan dia tuh. Terus dia tuh bisa 4-5 karena habis ini capek ini disambung sama yang lain, tuh bisa kadang 5-6 kali bahkan khatamnya. Ada yang sifatnya kita keroyokan, ada yang juga target pribadi, itu bagus. Berarti kita ikut 2. Nah, jadi silahkan niat yang keempat, niat tadarus. Yang semuanya ini masuk niat iktikaf. Coba yang kita sholat itu sudah masuk niat iktikaf, masuk masjid. Makanya itu membedakan orang itu berniat dengan tidak itu karena niatnya. Masuk masjid itu niat iktikaf.
Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, Allahumma ghfirli dzambi waftali abwaaba rahmatik, masuk kaki kanan, plek. Sudah masuk sunnah satu, niat iktikaf. Ya Allah, saya niat iktikaf selama kita sholat, nanti kalau ada kultum kita dengar, witir kita bangkit, ya. Terus kita ngaji, iktikaf pahala terus itu. Nah, maka banyak hal yang sayang sekali kalau dilewatkan di bulan Ramadan. Apa selanjutnya lagi? Ya. Niat iktikaf itu menjadi penegas kita tidak sebentar di masjid atau di musola. Yang terakhir, niat ngasih buka orang semampu kita. Sesimpel-simpelnya beli air 1 kerdus, air gelasan, taruh di masjid, taruh di pondok, taruh di sekolah, taruh di musola. Minimal 1 Ramadan 1 kardus. Harganya berapa? 18.000 atau 20.000 lah. Sumbangin itu, taruh. Itu pasti dipakai itu. Ya. Kalau dipakai buka juga bisa, dipakai sahur juga boleh, dipakai habis tadarus kan juga bisa. Jadi kita niat, kita taruh 1 kardus air lah, katakan begitu, di tempat yang komunitas orang berpuasa. Maka terkait ini yang poin kelima, Mushola Nurul Hidayah membuka kesempatan bagi yang ingin. Besok insya Allah kita buat susun jadwal petugas, sama juga di sana ada jadwal takjil bagi yang menghajatkan ikut share di sini. Nanti kelas 4, 5, 6 SD ada yang kita pilih untuk tadarus di sini. Tadarus artinya mereka buka di sini, sholat maghrib, sholat isya, taraweh sampai tadarus di sini. Nah itu nanti pengelompokannya sebarengan dengan yang menyumbang takjil di musola kita di Muslimat. Maka itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan ini. Sudah seri ke-251. Insyaallah kita sambung lagi. Semoga sehat panjang umur nggih. Bulan Syawal, selama bulan Ramadan kita tutup dulu, kita fokus dengan Ramadan kita masing-masing, ya. Silahkan, ya, jangan sampai tidak taraweh. Ini yang jadi musibahnya. Jangan sampai kesibukan kita berbuka, keasikan berbuka, sampai kita lupa taraweh, malas taraweh, kekenyangan, tidak mau taraweh, ngantuk ketika taraweh. Karena ngantuk itu sudahlah tidak tidur siang, tambah kebanyakan makan, itu musibah. Itu pasti tersiksa taraweh. Dan jangan suka sering-sering hadiri bukber. Ini pesan saya nih. Bukber itu apa? Bukber tuh buka bersama. Reuni angkatan SMA bukber, reuni teman SD bukber, reuni ibu-ibu PKK bukber, ini bukber. Kalau bukbernya disetting dengan sholat taraweh berjamaah, keren. Tapi enggak semuanya panitia kepikiran mau sholat taraweh. Kalau sudah nostalgia, ngomong ngalor ngidul ke timur ke barat tuh pasti sampai jam 10, udah jam 10 ya. Ternyata enggak sempat tarawehnya. Nanti udah di rumah, nyampe rumah. Ya, berat sekali. Maka enggak usah bangga kalau hari-hari tanggalnya tuh penuh dengan jadwal ini kalender bukber ini. Enggak usah bangga. Itu bisa jadi jebakan. Ya. Boleh bukber kalau memang ada gitu. Dan kalau kita ini pamit saja, izin. Jangan kita menggadaikan sesuatu yang Allah limpahkan besar dengan sesuatu yang ini. Ya. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Yang baik benar Allah Rasulnya, hilaf salah dari yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oh, boleh dikit. Masya Allah. Oh, bareng sudah Hilda ya. Tanggal berapa? 7 ini ya. Wah.
Masya Allah. Ini beruntung sekali nih Pak Haji dapat Ramadan di Masya Allah. Masya Allah. Nah itu dia betul. Diingatkan terus sama Bu Haji betul Pak Haji. Ya pertama kita berharap ya untuk Pak Haji Sayuti ya, perjalanannya nyaman, perjalanannya berkah, ya umrohnya mabrurah, dan jangan lupa di ini Bu Haji diniatkan juga kirim Fatihah doa untuk kami semua yang ada di sini. Betapa kami ini iri, betapa kami ini pengen sebenarnya. Nah iri yang boleh dibolehkan yang gini-gini nih. Lihat orang berangkat umroh iri itu ya Allah. Ya, kita ini cuma dapat bagian ceritanya aja umroh Ramadan. Haji Muhammad itu sampai Idul Fitri di situ, tidak? Idul Fitri ya. Malam terakhir. Dan pahalanya umroh di bulan Ramadan itu bagaikan haji bersama Rasulullah. Allah bersyukur, beruntung, bahagia lah. Ya kita nitip-nitip doa nggih, semoga sehat perjalanannya berkah semua. Zahilda berangkat juga. Allah mabrur ya. Dan semoga kita yang belum kecipratan juga Allahumma amin. Yang sudah berangkat lagi, yang belum juga sampai sana. Itu kenapa orang itu bekerja keras, kenapa orang itu berusaha, karena healing kita tuh Mekah. Healing kita tuh ke Madinah. Dan itu butuh cuan, butuh uang. Sedikit kejadian orang yang bisa belajar berangkat ke sana tanpa uang tuh illa man rahimah. Hanya orang-orang tertentu yang dapat keajaiban. Tapi umumnya ikhtiarnya ya harus dipersiapkan. Maka kenapa orang bekerja keras? Karena emang healing kita, tujuan kita, jalan-jalan kita yang terbaik itu adalah Makkah dan Madinah. Insyaallah demikian. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Halo.